Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Masih di channel Haji Coding dan masih bersama saya Irsan Karimi, mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Kalimantan. Oke, hari ini kita akan ngapain? Oke, jadi hari ini kita akan menginstal ya sebuah plugins atau extension di Visual Studio Code atau VS Code ya, yang nanti dimana extension itu akan membantu kita terutama dalam menuliskan kode-kode HTML. Oke, seperti apa? Langsung saja kita masuk ke VS Code-nya. Oke, jadi kita di sini sudah ada di dalam VS Code-nya ya. Bagi yang belum tahu gimana cara menginstal plugins atau extension di VS Code, caranya mudah. Di sebelah kiri ini ya, di yang gambarnya seperti ini. Nah itu ini adalah menu extensionnya. Nah, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift X ya. Nah, ini bisa langsung diklik aja atau pakai shortcutnya Ctrl Shift X. Nah, ketika dibuka nanti akan timbul nih menu-menu seperti ini. Nah, ini tuh adalah extension atau plugin ya yang ada di VS Code ya. Nah, ada banyak sekali ya. Nah, dan kita akan menginstal ya, dan dimana nanti itu bisa membantu kita terutama dalam menuliskan kode-kode HTML ya. Oke, sekarang kita masuk ke extension yang pertama. Extension yang pertama itu namanya itu adalah Open in Browser ya. Open in Browser ya. Ketik aja nanti keluar nih. Nah, yang ini ya. Nanti kita akan install ini. Oke, sebelumnya kita akan perhatikan dulu kenapa kita harus install ini ya. Di sini kita akan coba buat file HTML baru ya. Kita kasih nama aja index.html. Nah, mungkin kita buat dulu. Mungkin di sini kita buat sederhana aja, misalnya hello world. Seperti ini ya. Nah, ini kita save. Nah, ini kan kalau kita mau tampilin, kalau kita membuka ini di browser kan kita harus ke filenya dulu kan, baru kita buka gitu ya kan. Nah, seperti ini nih. Kita ke filenya, terus kita buka. Nah, baru dia keluar nih ya kan. Nah, ini kan agak memakan waktu gitu ya kan. Nah, dengan extension ini nanti itu akan menjadi lebih mudah. Oke, contohnya seperti apa? Coba kita install ya. Kita install. Ketika sudah terinstall nih, jadinya nanti kita ke file HTML kita dan kita klik kanan nih, coba di sini. Nah, di sini ada baru nih ya kan, open in browser dan open in other browser. Nah, sebelumnya kan enggak ada ya kan. Ini akan memudahkan kita dalam membuka file HTML kita. Misal kita pencet open in default browser, kebuka nih langsung ya kan. Jadi kita nggak perlu masuk ke filenya lagi dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke extension yang kedua. Oke, extension yang kedua itu namanya live server. Nah, oke, sebelumnya ini apa nih live server ini nih? Nah, live server ini tuh hampir sama kayak open in default browser ya kan. Nah, cuma apa bedanya? Oke, kita langsung aja lihat. Nih, kita install dulu ya. Oke, ketika sudah terinstall ya, kita kembali ke file HTML kita lagi tadi. Coba kita klik kanan. Nah, di sini nih nambah nih ya kan fiturnya nih. Ada open with live server nih, atau stop live server. Bedanya apa? Oke, kita lihat ya. Yang pertama kan kita di sini yang ini kan kita buka dengan open in default browser biasa kan. Nah, coba kita buka lagi dengan open with live server. Oke, kita buka. Nah, terbuka nih ya kan, sama. Nah, cuma bedanya apa? Coba misalnya kita di sini kita tambah ya, misalnya kita buat elemen baru ya. Misalnya halo dunia. Oke, kita save ya kan. Terus kita kembali nih ke browser. Nah, ini bedanya nih kelihatan. Nah,
di sini yang kita buka dengan OpenID file browser dia nggak langsung terganti ini, sedangkan yang pakai live server itu dia secara live gitu, apa yang kita rubah, apa yang kita tambahin, apa gimana dia langsung otomatis. Kalau yang ini kita harus refresh manual, nah baru ada tuh. Jadi seperti itu kurang lebih perbedaannya. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Oke, yang ketiga itu namanya itu adalah auto rename tag. Ini buat apa? Nah, ini jadi kita kayak memudahkan kita dalam mengedit ya tag HTML ya. Jadi kita cukup salah satunya aja. Jadi dia otomatis terganti gitu. Nah, ini sebelum kita install ya. Coba misalnya kita yang tag H1 ini mau kita ganti jadi H3 misalnya. Nah, kalau kita mau ganti H3, nah kita harus rubah satu-satu nih ya kan. Nah, atau misalnya kita mau ngerubah dia misalnya jadi tag P nih, kita harus rubah satu-satu nih ya kan. Nah, itu agak ya makan waktu ya kan. Nah, dengan extension ini akan sangat terbantu sekali. Coba kita install. Nah, ketika sudah terinstall, coba kita kembali. Coba kita tes ganti P ini, misalnya kita mau balikin lagi ke H1 nih, H1. Nah, dia otomatis nih yang sebelumnya terganti ya kan. Nih, misalnya mau kita ganti jadi misalnya LI nih, otomatis nih salah satu aja. Jadi nggak perlu lagi kita harus ganti satu-satu di setiap ininya. Jadi cukup salah satu aja. Nah, jadi dia auto rename tag-nya. Extension selanjutnya apalagi? Extension selanjutnya itu ada yang namanya itu indent rainbow. Nah, jadi ini ketika kita menginstal ini nanti VS Code kita nanti itu akan ada warna-warna seperti ini. Nah, nanti ini akan yang membantu nih kayak ini batasnya di ini nih di mana gitu ya kan. Nah, coba kita biar lebih anunya kita langsung install aja. Nah, ketika sudah terinstall, nah ini ada warna-warna ininya kan. Nah, ini akan memudahkan kita. Misalnya kayak tag body ini di sini pembukanya ya kan, penutupnya di mana, jadi kan tahu nih sejajar gitu. Misalnya contoh, misalnya kita buat sebuah UL yang di dalamnya itu ada LI sebanyak 10. Nah, jadi tahu nih UL ini di pembukanya di sini, penutupnya di mana. Jadi kita terbantu nih ya kan dengan warna-warna ini. Nah, ini ada di sini gitu. Misalnya dia dalam LI ini misalnya ada A1 ya kan. Nah, tulisannya itu Hello World. Nah, ini akan terbantu nih ya kan. Ini di mana pembukanya, ini penutupnya di mana, yang ini di mana pembuka, ini penutupnya di mana. Ini sangat membantu sekali ya. Oke, dan extension yang terakhir yang akan saya install itu namanya adalah Beautify ya nih. Jadi ini apa? Jadi ini akan membantu kita dalam menuliskan kode ya, apalagi terutama kode-kode yang salah nih, ada yang salah penempatannya gitu atau gimana ya kan. Coba kita install aja langsung ya. Oke, ketika sudah terinstall nih, contoh aja misalnya untuk asatnya kita kasih spasi 1 kali ya kan. UL misalnya kita kasih ya, oke kita berantakin ya kan. Nah, kita berantakin. Nah, dengan Beautify ini seperti ini tuh formatter gitu, formatter. Nah, dengan Beautify ini nanti ini akan kita lebih mudah nih untuk merapikannya daripada kita harus menghapusnya ya kan, kita anuin gitu. Nah, itu agak memakan waktu. Nah, dengan ini itu akan sangat terbantu. Nah, caranya gimana? Caranya itu ketika sudah terinstall ya kan, kita kembali, misalnya kita berantakin nih contohnya ya kan, kita cukup tekan Ctrl Save nih. Nah, tapi teman-teman kalau belum bisa itu ada pengaturannya. Oke, coba kita ke setting dulu ya. Itu shortcutnya itu adalah Ctrl koma, jadi kita tekan Ctrl koma. Oke, di setting, terus kita langsung masuk ke formatter ya. Nah, di sini
Jangan lupa ya untuk bagian default formatternya, ini diatur beautify. Lalu nah di sini saya centang nih format on save. Nah ini ada banyak nih ya, ini ada format on paste ketika misalnya misalnya kita ngopi ya kan, baru kita paste, misalnya berantakan dia langsung gitu, atau mau pas format on save. Jadi pas kita save baru dia terformat. Nah ini saya menggunakannya format on save. Oke, kalau kita kembali lagi, misalnya kita berantakin lagi, misalnya gini. Nah ini dia, misalnya kita tekan Ctrl S, nah jadi dia langsung terapikan kembali seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini ya, dimana tadi kita sudah menginstal beberapa extension yang akan membantu kita terutama dalam menuliskan kode-kode HTML ya. Atau dari kalian mungkin yang ada extension lainnya mungkin yang lebih bisa membantu lagi, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Coding.